Oke. Jadi pada video kali ini itu mari kita coba bahas saja lah episode kedua dari animenya Attack of Destiny. Khususnya untuk bagian akhir pada episode keduanya kemarin. Dimana si Cosette ini itu berubah menjadi musik card dan langsung menimbulkan banyak teka-teki. Kenapa hal tersebut itu bisa terjadi? Dan langsung sajalah mari kita coba bahas. Nah, yang pertama itu adalah mengenai batu peninggalan dari ibunya Cosette. Dan aku juga masih belum tahu sih apakah ibunya ini itu ibu kandung atau ibu angkat. Namun yang pastinya batu yang ada di kalungnya si Cosette ini itu adalah batu dari pecahan meteorit pembawa berkah sebelum kedatangan Ditu. Dan hal ini itu bisa kalian ketahui di bagian prolog untuk episode pertamanya. Di mana jauh sebelum kedatangan para Ditu ke bumi, meteorit pembawa berkah dan energi baru ini itu sudah lebih dulu mendatangi bumi. Nah, kalau menurut teoriku, bisa saja kalau unsur yang ada pada batu pertama ini itu adalah tujuan utama bagi para Ditu untuk datang ke bumi. Dan kalau kalian sadari, pecahan batu pertama yang ada di kalungnya si Cosette ini itu mulai bereaksi saat si Cosette ini itu memainkan musik dengan perasaan gembira. Berbeda saat ia memainkan piano di rumahnya, sebab batunya itu nggak bereaksi. Nah, ngomong-ngomong soal batu, Ditu ini itu sepertinya bisa bereaksi terhadap kedua batu yang berbeda. Kalau batu yang pertama itu dia bakalan menyerang dan menghancurkannya. Cuman kalau batu yang hitam, si Ditu ini itu bakalan melindunginya seperti di episode pertamanya kemarin. Nah, sekarang balik lagi ke Cosette yang berubah menjadi musik card menggunakan pecahan batu pertama. Lalu pertanyaan terbesarnya itu adalah siapa ibu dari Cosette ini itu? Dan apa hubungannya dengan para musik card atau orang-orang yang memegang kendali untuk batu pertama tersebut? Nah, jadi kalau kita mengambil referensi dari novelnya Les Miserables, diceritakan kalau anak yang bernama Cosette ini itu adalah anak haram yang lahir dari hubungan gelap. Nah, kata Les Miserables itu sendiri diambil dari bahasa Perancis yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah orang-orang celaka atau nasib buruk atau juga bisa disebut dengan unmei. Dan sadarkah kalian kalau tanah kelahiran dari si Cosette ini itu adalah negara Perancis? Atau setidaknya di negara itulah si Cosette ini itu tumbuh dan besar. Dan menurutku sendiri kalau latar belakang dari ibunya si Cosette ini itu bakalan menjadi poin penting untuk cerita di semestanya Attack of Destiny ke depannya. Jadi apakah perubahan dari si Cosette ini itu menjadi seorang musik card adalah salah satu bentuk perlindungan dari ibunya si Cosette ini itu terhadap anaknya? Menarik sih. Dan kalau kita lihat-lihat dari reaksi si Anna yang ingin cepat-cepat menuju Symphonica yang ada di New York untuk memeriksa keadaan tubuh dari si Cosette ini itu, kayaknya memang akan ada kesempatan untuk mengembalikan si Cosette ini itu menjadi manusia normal lagi. Jadi ya, itu sajalah dulu mengenai pendapatku terhadap episode kedua dari animenya Attack of Destiny kali ini itu. Dan kalau semua yang ku sebutkan di atas itu salah, ya aku mohon maaf. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Ya nih.